Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsy dengan NIM 122011088. Di sini saya akan menjelaskan artikel dari tugas karakter building tentang problematika pendidikan di Indonesia. Baik, poin yang pertama yaitu rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Menurut Program for International Student Assessment atau PISA, pada tanggal 27 Juli 2021, pendidikan Indonesia itu berada di peringkat 55 dari 73 negara. 55 dari 73 negara. Peringkat tersebut sudah dipastikan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia sangat tertinggal oleh negara-negara maju seperti Inggris, Amerika, Finlandia. Bahkan kita juga tertinggal oleh negara-negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, lalu Thailand. Nah, rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia masih menjadi salah satu permasalahan yang belum memiliki jalan keluar yang pasti gitu. Bukannya pemerintah menutup telinga dan mata pada permasalahan tersebut, akan tetapi memang belum ada belum ada keefektivitasan dalam sistem pendidikan yang dibuat oleh pemerintah ini. Lalu selanjutnya, apa sih penyebab yang membuat kualitas pendidikan di Indonesia itu tergolong rendah dari negara-negara lain? Di sini saya mengambil dua contoh. Yang pertama itu ada rendahnya pola pikir. Nah, rendahnya pola pikir bahwa pendidikan itu penting untuk membangun karakter seseorang. Itu yang kurang ditanamkan dari pemikiran siswa-siswa yang ada di seluruh Indonesia. Karena pada dasarnya sekarang itu banyak sekali orang tua yang hanya memerintahkan anaknya untuk bersekolah, lalu mendapatkan ijazah sebagai bukti bahwa dia pernah bersekolah, lalu setelah itu bisa melamar kerja. Nah, padahal tujuan bersekolah itu lebih dari itu gitu. Tujuan bersekolah yang paling utama sebagai dasar bahwa kita harus berpendidikan adalah untuk membangun karakter anak sejak dini, bukan hanya untuk sekedar mendapatkan ijazah saja. Karena apabila kita ingin menjadi negara yang berkarakter dan menjadi negara baju, maka kita harus kuat dalam dasar-dasar pendidikan ini. Maksudnya, kita harus berpegang teguh bahwa pendidikan itu dapat merubah bangsa kita di masa depan. Walaupun tidak terasa sekarang, tetapi akan berpengaruh di masa depan yang akan datang. Lalu, poin yang kedua itu ada kurang efektifnya sistem pendidikan yang ada di negara kita ini. Nah, di sini saya memberikan salah satu contoh ya, sistem yang kurang efektif yang pernah digunakan atau bahkan sekarang pun masih digunakan untuk pendidikan di Indonesia, yaitu salah satunya adalah sistem full day school yang saat awal perilisannya ini sangat banyak sekali pro dan kontra. Ya, meskipun pendidikan ini dianggap efektif oleh segelintir orang, akan tetapi sistem ini saya rasa dapat membunuh kreativitas murid karena kurangnya waktu bermain di sekolah. Maksud saya kurangnya waktu bermain di luar sekolah. Karena kita itu dituntut untuk datang pagi, jam 7 harus sudah ada di sekolah. Lalu kita pulang jam 4. Dan itu dalam satu hari itu kita benar-benar seperti dijejelkan gitu untuk belajar. Sementara yang saya lihat dari sistem pendidikan yang paling banyak ditiru lah oleh beberapa negara itu Finlandia yang berada di peringkat 1 kualitas pendidikan terbaik di dunia. Finlandia ini menggunakan sistem pendidikan di mana anak sekolah itu datang jam 8, jam 9 dia tuh baru datang ke sekolah, bukan jam 7. Lalu dia pulang sebelum jam 2.
Nah, jadi memang Finlandia itu memfokuskan anaknya untuk melakukan kreativitas di luar bidang sekolah. Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu cara juga ya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satunya menghilangkan full day school. Nah, lalu apa yang harus dilakukan pemerintah atau mungkin dari diri kita sendiri untuk dapat memajukan kualitas pendidikan di Indonesia? Poin yang pertama yaitu ubah pola pikir. Tanamkan sejak dini bahwa pendidikan itu sangat penting. Nah, mungkin untuk poin ini dorongan dari orang tua lah yang paling penting pada permasalahan ini. Sudah saatnya yaitu orang tua ataupun anak juga mengubah pola pikir bahwa pendidikan itu merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting untuk membangun diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Karena dengan berpendidikan kita bisa mendapatkan segalanya. Karena segalanya itu butuh pendidikan. Lalu poin yang kedua itu sistem yang efektif. Mungkin tadi poin ini sudah saya singgung ya dari slide sebelumnya, bahwa bisa saja pemerintah menghilangkan sistem full day school itu dan mengganti seperti sistem di Finlandia yang datang jam 9 lalu pulang sekitar jam 2 atau jam 1. Jadi siswa itu menghabiskan waktunya di luar sekolah untuk menuangkan kreativitas yang ada di pemikiran mereka. Atau juga bisa Indonesia menggunakan sistem sekolah itu yang mata pelajarnya itu sesuai minat dan bakat, jadi tidak dipaketkan seperti itu. Jadi mahasiswa memilih mau pelajaran yang mana sesuai minat dan bakat dia gitu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya meminta maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.